pandangan, tapi pandangan itu terlalu, kalau menurut saya, terlalu umum begitu. Hmm. Bisa saja orang di luar itu menjelaskan juga bisa bagaimana pandangan. Jadi strike aja to the point gitu. Kalau ke Waket satu, kan ini pertanyaan ke Waket satu ya. Iya, Prof. Jadi bagaimana pendapat atau pandangan Waket satu terkait dengan uh, transformasi pembelajaran PAK, dan apa yang kemudian menjadi urgensi, urgen transformasi ya. Ya, dia akan menjelaskan yang dimaksud dengan transformasi pembelajaran itu apa ya. Mm-mm. Betul, Prof. Dan urgensinya, kalau maksudnya urgensi itu adalah, kalau demikian itu bisa dua pertanyaan gitu. Iya, Jangan Prof. satu gitu. Jadi misalkan menjadi uh, pertama dia menjelaskan tentang transformasi. Mm-mm. Kemudian yang kedua pertanyaan sambung dari Ibu kepada paket satu itu, kalau memang perlu transformasi apa urgensinya gitu. Iya, betul, Prof. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua pertanyaan di situ ya. Iya, Prof. Betul. Jadi indikatornya pengertian konsep transformasi pembelajaran. Nah, itu ada dua pertanyaan. Jadi Ibu harus bikin dua pertanyaan. Hmm. Jadi artinya bahwa bukan berarti hanya satu, gitu. Kira-kira gitu ya. Kemudian komponen sistem pembelajaran. Jadi menurut Bapak dalam hal ini Wakil satu ya, Iya, Prof. komponen apa saja yang menjadi, karena komponen sistem pembelajaran itu biasanya bisa sama dari lembaga satu ke lembaga yang lain. Hmm. Tapi yang Ibu ingin kejar kepada Wakil satu itu, menurut Bapak komponen apa saja yang penting dalam sistem pembelajaran di sekolah Ibu? Kan gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau saya seperti itu. Nanti Ibu bisa konsultasi lagi dengan uh, para co-promotor. Jadi menurut apa saja yang penting dalam sistem pembelajaran untuk ditransformasi agar relevan dengan kebutuhan saat ini ya. Hmm. Oke, Prof. Jadi jangan zaman saat ini. Bagaimana Ibu Romika? Ibu Ruth? Ibu Ruth tadi menyapa saya atau Mungkin lagi ke ada? toilet, Prof. Oh iya iya, oke. Itu yang, Saya ada, Prof. Saya ada. oh ya, oke. Yang keempat terkait dengan indikator yang ketiga, karakteristik transformasi pembelajaran yang efektif. Apa yang menjadi karakteristik atau apa yang menjadi karakter dari transformasi pembelajaran yang akan dilakukan gitu. Hmm. Kan ini akan dilakukan gitu ya. Nanti tambah yang Ibu tadi bikin itu. Gimana, Prof? Tadi yang sebelumnya apa ya, yang Ibu punya? Ya, itu jadi yang saya tadi menambahkan, itu Oh, kemudian yang menunjukkan proses transformasi itu tetap. Tapi yang saya tambahkan tadi Ibu, saya kadang-kadang lupa yang sudah saya sebut. Bisa andu ya, bisa ketemu lagi kira-kira. berarti saya dengar rekaman ya, Prof. Oh, Kak, ada ya rekamannya. Kemudian manfaat dan dampak transformasi sistem pembelajaran.
Jadi kalau menurut Pak Waket 1 itu, apakah transformasi pembelajaran itu menurut Pak Waket itu dia berdampak nggak? Hmm. Berdampak tidak hanya bagi proses, tapi juga bagi mahasiswanya dan dosen dan mahasiswanya. Kan yang akan melakukannya kan sebetulnya salah satunya adalah Waket 1 atau Waket bidang akademik. Mm-mm. Iya, Prof. Jadi Ibu akan bertanya kira-kira manfaatnya apa atau dampak transformasi kalau nanti dilakukan itu apa dampaknya menurut satu ya. Oke, Iya. lanjut pendekatan saintifik. Ini kan sebetulnya sudah di-define ya, benar pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu apa, definisi dan konsep pem, pendekatan saintifik itu sudah ada gitu kira-kira. Jangan sampai nanti dia jawab ikut konsep yang sudah ada gitu. Hmm. Tapi ingin ditanyakan kalau menurut Pak Waket 1, saya kira ini nggak perlu kan pertanyaan ini ya. Oh gitu, Prof. Ya kalau saya ke Waket 1 nggak perlu gini. Takutnya dia kan ini juga Ibu Romika sudah tahu kan definisinya dan konsep pendekatannya. Iya toh? Hmm. Iya, Prof. Jadi nggak perlu ditanyakan. Mungkin pertanyaannya Kan bersambung ke sini kali, Prof. bisa Sejauh apa tuh? sejauh mana relevan Sejauh mana digunakan? pendekatan ini relevan dan diterapkan itu boleh. Tapi jangan pakai kata sejauh mana ya. Pakai saja tadi bagaimana gitu. Jadi jangan sejauh mana. Bagaimana relevansi atau bagaimana ya relevansi uh, pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pak menurut uh, paket 1, paket bidang akademik. Kan gitu ya pertanyaannya. Ini kan mau diarahkan ke beliau. Nah ini sebetulnya pertanyaan ini sebetulnya kita sudah tahu, tapi kita ingin bertanya, menurut beliau itu apa filosofi? Kan filosofinya jangan sampai berbeda, bisa saja berbeda dengan filosofi yang uh, uh, ini kan oleh kelembagaan lain gitu. Karena sekolah yang ibu punya itu kan punya filosofi sendiri gitu. Ya kan landasan filosofi ini bukan landasan filosofi yang dimaksud dalam kerangka uh, mendis, apa, landasan filosofi yang dimaksud ini bukan yang dimaksud dengan landasan filosofi dari saintifik atau pendekatan saintifik. Kalau itu kan pasti kita sudah tahu atau bisa dicari kan gitu ya. Tapi yang kita ingin dapatkan adalah apa filosofi yang kemudian kita cocokkan dengan filosofi dari pendekatan saintifik. Sama epistemologi juga gitu. Uh, sama ya. Iya, Prof. Oke. Tahapan pendekatan. Ini saya kira sudah benar bagaimana pelaksanaan dan tahapan. Itu artinya bahwa bisa berbeda yang dipunyai oleh sekolahnya Ibu dengan sekolah-sekolah lain tahapan pendekatan saintifiknya. Walaupun ada apa ya, Ya, kesamaan ada sedikit gitu.
Ya bisa saja ada kesamaan, tapi tahapan pendekatannya kan bisa berbeda gitu. Iya, Ya, Prof. jadi kalau menurut paket satu tadi dia sudah menjelaskan dari awal, kan sekarang kita tanya, kira-kira menurut Bapak pendekatan yang selama ini digunakan atau yang akan digunakan setelah transformasi itu bagaimana kira-kira seperti itu? Baik, Prof. Ya, itu kemudian implementasi pendekatan saintifik, ya ditanyakan bagaimana implementasi dan implementasinya dulu, dan kemudian efektivitasnya dalam membentuk cara berpikir mahasiswa gitu ya. Bagaimana melihat implementasi yang selama ini dilakukan, yang di atas nomor 11 itu. Mm-mm. Itu kan bagaimana bentuk Bapak melihat implementasi yang selama ini dilakukan, dan bagaimana efektivitas membentuk keterampilan C4 bagi mahasiswa yang tanda petik dilakukan, yang tanda petik mengalami proses transformasi. Nah ini tantangannya saya kira sudah. Saya kira gini, Ibu Romika, Mm. kalau kita bertanya kepada waket, jangan kita tanyakan definisinya, Ya, Prof. karena itu apa ya, takutnya dia Di kembali mengenai kepada pentingnya keterampilan 4C, integrasi keterampilan 4C. Bagaimana Bapak melihat pentingnya keterampilan 4C bagi mahasiswa? Keterampilan 4C dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa. udah, Prof. Ya, bentar ya Bu ya. Iya, Prof. Oke. Selanjutnya ada beberapa lagi pertanyaan. Maksudnya bukan pertanyaan. Variabelnya Eh, ini sih, Prof. Keterampilan 4C baru saya tambahkan di strategi implementasinya. tadi kan sebetulnya sudah ada Iya, pertanyaan tentang. Jadi nanti Ibu menyesuaikan ya. Coba variabelnya lagi. Nah ini sudah berpindah ya kepada orang lain ya. iya, Prof. Ke dosen. Oke. Ah, dosennya itu coba sama variabelnya kan. Iya, tetap sama, Prof. Cuma pertanyaannya kan sedikit berbeda dengan ah, coba mulai dengan pertama. Jadi oke, kalau ini saya kira jelas ya bagaimana Bapak Ibu memahami konsep transformasi pembelajaran. Oke, yang kedua, menurut Bapak Ibu komponen apa dalam sistem belanja yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan. Jadi maksudnya
menurut mereka komponen sistem pembelajaran itu yang terkait dengan apa saja yang dibutuhkan. Dan menurut Bapak Ibu, sistem pembelajaran yang paling dibutuhkan untuk perubahan untuk perubahan ya, untuk transformasi gitu. Sehingga relevan dengan kebutuhan. Menurut Bapak Ibu, komponen sistem pembelajaran apa? Tambah apa di situ ya? Yang paling dibutuhkan untuk transformasi sehingga relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Itu yang ketiga, berdasarkan pengamatan dan pengalaman mengajar, indikator yang menurut Bapak Ibu menunjukkan bahwa proses transformasi telah berjalan secara efektif, itu di mana gitu? Atau apa ya bahasanya, maksudnya kan sebetulnya Komponen dia apa kali mau, ya, Prof? ya mungkin itu. Komponen apa yang menunjukkan bahwa transformasi telah berjalan secara efektif, itu menurut dosennya. Yang keempat, apa manfaat apa yang paling dirasakan dari transformasi pembelajaran terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa. Oke. Yang kelima, bagaimana uh, Bapak dan Ibu bukan mendefinisikan ya, sebetulnya memahaminya. Kalau mendefinisikan takutnya kan dia baku sekali, standar sekali dia menjawab itu. Menerapkan kali ya, Prof. Ya, Menerapkan mungkin ya. bagaimana Bapak Ibu menerapkan pendekatan. Ini pertanyaannya yang kelima ya. Ada berapa pertanyaan kira-kira menurut Ibu Romika? Sebenarnya 14 sih, Prof. Oke, sebentar ya. Oke, Prof. Baterai hampir swap, jadi saya harus aktif. Mungkin ini kali ya, Prof. Aku lihat kali ya. Kita sampai di pertanyaan keberapa tadi Ibu Romika? 5, Prof. Ada 14 pertanyaan. Oke, pertanyaan nomor 6 terkait dengan indikator landasan filosofinya ya. Coba nomor 6 dinaikkan sedikit. Apa yang melandasi pendekatan saintifik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara Bapak Ibu menyusun materi serta menyampaikan pembelajarannya. Itu kaitan dengan landasan filosofi ya. Sebetulnya kalau itu harusnya nanti ditanyakan, coba naik sedikit.
uh, ini harusnya ada sedikit terkait dengan filosofi yang dipakai di kelembagaan Bapak dan Ibu Romika punya kampus gitu. Oh, di STT2 ya, Prof. Ya kan ada filosofinya sendiri kan. Ah, iya. Berarti sama Maksudnya paket satu tadi ya, Prof. ya ada pertanyaan kaitan dengan itu. Filosofi dan epistemologinya bagaimana. Baik, Prof. Nomor 7, tahapan pendekatan, bagaimana Bapak Ibu menerapkan atau bagaimana Bapak Ibu menerapkan tahap-tahap dalam pendekatan saintifik seperti mengamati, mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasi dalam pembelajaran di kelas. Oke, pertanyaan ini sudah cukup bagus ya sekali. Kemudian implementasi. Bagaimana Bapak Ibu melihat sama, nanti Ibu lihat yang waket satu punya ya, Ya, Prof. implementasinya seperti apa. Kemudian yang ke-9 itu tantangan. Saya kira kalau sudah tantangan, sudah habis ya. Oh, masih ada. Ada di poin Oh, keterampilan 4C-nya, Prof. Di ya. variabel 4C. Bagaimana Bapak Ibu mendefine keterampilan 4C dan mengapa dianggap penting dalam pembelajaran. Oke. Yang ke-11. Nah ini yang penting ya, pertanyaan ini benar-benar harus Ibu ini kan dia dapat jawaban yang cukup ya. Bagaimana mengintegrasikannya itu. Ya, ini di waktu itu di wakil satu ada nggak pertanyaan ini? Ada, Prof. Oke, naik lagi. Ya, 12 tantangan dan pengembangan keterampilan. Oke, ini tantangan, urgensi pengembangannya. Menurut pandangan mengapa penguasaan itu menjadi penting ya, oke, itu sudah cukup baik. 15 keterkaitan antara pendekatan saintifik dan bagaimana Bapak Ibu melihat hubungan antara penerapan pendekatan saintifik dengan. Nah, maksud saya pertanyaan-pertanyaan ini harus Ibu pakai apa untuk mendapatkan jawaban dari mereka? Google. Saya ini, Prof. Saya melakukan wawancara secara Google langsung. langsung ya. Iya, Prof. Jadi ada 5 dosen itu disimpan baik-baik hasil wawancaranya. Nah, kemudian yang observasi ini apa? Tabel pedoman observasi. Iya. Ini tunggu, Prof. Mungkin yang mahasiswa kali ya, Prof. Ya, mahasiswa dulu. Kalau mahasiswa sebetulnya kan harapannya dia mendapat material pembelajaran yang sudah tertransformasi. Iya, Prof. Begitu kan? Jadi jangan sampai pertanyaannya mengarah kepada uh, proses yang sebetulnya kita ingin lakukan itu dalam proses pembelajaran. Harapannya adalah wakil dan dosen yang melakukan proses Kenapa? transformasi itu kan gitu ya. Mm-mm. Dan kemudian hasil dari proses transformasi itu diimplementasi pada pembelajaran yang diikuti mahasiswa. Nah, kalau demikian, pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa itu kaitan dengan variabelnya
Mungkin pertama transformasi pembelajaran sebagai sistem. Menurut pemahaman Anda, bagaimana jika pembelajaran PAK yang selama ini berlangsung mengalami proses transformasi? Kan gitu pertanyaannya. Apakah dia ikut nanti senang dengan proses itu atau tidak gitu? Pasti dia akan senang, akan setuju itu. Oke, Prof. Ya. Nah, yang di bawah itu bisa nomor 2, bisa jadi 2. Nah, menurut Anda gitu, menurut Anda perkembangan kompetensi mahasiswa, perkembangan kompetensi para mahasiswa perlu nggak ditingkatkan dengan proses transformasi ini? Ini kali ya, Prof. Menurut Anda apakah kompetensi Anda sebagai mahasiswa mengalami? Kan belum, ini belum toh. Sementara sih, Prof. Enggak, maksud saya ini kan sebetulnya mahasiswanya belum menjalani proses pembelajaran yang tertransformasi kan? Belum kan? Jadi sebenarnya transformasi ini sedang berlangsung, Prof. Kalau itu transformasi sedang berlangsung, berarti pertanyaan-pertanyaan kepada Waket 1 dan dosen jadi kabur kembali gitu. Ibu kan mau supaya sistem pembelajarannya nanti mengalami transformasi. Jadi transformasi itu adalah sebuah proses perubahan yang Ibu menekankan pentingnya 4C di dalamnya. Kan gitu ya. Iya, Prof. Nah, kalau yang sekarang itu kan belum tuh. Sebenarnya transformasinya sementara berlangsung, Prof. Sementara terjadi. Kalau sementara terjadi itu saya agak sedikit bingung ya kalau memang itu Makanya, sementara. Nah, silakan. iya, makanya tadi di pertanyaan yang dosen itu kan di situ dibilang bagaimana pengalaman menurut pengalaman bagaimana tantangannya di kelas gitu, Prof. Ini menurut pengalamannya di Mm-mm. Oke, oke. Jadi dia sementara bahasanya ongoing ya sambil Ibu melakukan ini juga sudah berjalan di kelas ya. Iya, Prof. Oke. Tapi bisa kita kembali kepada mahasiswa. Oke. Menurut menurut mahasiswa atau Anda, apakah kompetensi Anda sebagai mahasiswa mengalami peningkatan dengan proses transformasi ini, dengan adanya transformasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen yang dilakukan itu cukup. Dari sudut pandang Anda, komponen apa saja yang penting ya, Hmm, yang penting dalam uh, pembelajaran. dalam transformasi sistem pembelajaran. Oke. Oke.
Next. Nah, ini apa? Ini sambungannya, Ya, Prof. Dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mendukung untuk menciptakan proses pembelajaran itu yang bisa jadi dua ya, nanti Ibu bagi jadi oh, oke, nomor Prof. 3 dan 4 ya. Jangan Jadi, sangat panjang nanti waktu di record atau mereka jawab kan jadi satu aja jawabannya. Nah, mm, kalau pertanyaannya dibagi itu mereka akan menjelaskannya dari menjelaskannya dalam dua bentuk. Bagaimana proses pembelajaran sudah membantu Anda mengembangkan keterampilan oke karakteristik itu ya. iya, Prof. Yang keenam, bisakah Anda menceritakan ini sedikit pengalaman silakan. Terus yang ke tujuh ya. Iya, Coba nomornya coba berubah. naik ke. Iya, nomornya berubah, Prof. Nah, Ya, itu harusnya 7 ya. Ya, dan 8, bagaimana prinsip-prinsip pendekatan. Nomor 9, bisakah Anda menjelaskan tahapannya? Ini yang tahapan ini agak sulit atau gimana? mungkin Kalau di memang sini, dia ya, di sini bisakah Anda coba nanti Ibu pikirkan ya, takutnya nanti mereka sulit menjelaskan. sebenarnya di sini, Prof. Kan Ya, memang eh, proses wawancara sudah terjadi lah di mahasiswa kan, Prof. Nanti saya mungkin bisa lebih ke ulang lagi. Tapi untuk di poin ini yang saya temui adalah mereka menjawab satu dua dengan apa yang dilakukan dosen di mata kuliah gitu, Prof. Jadi ketika wawancara saya tanya, misalnya di mata kuliah kurikulum PAK dosennya ngapain gitu, Prof. Untuk menerapkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran pendekatan saintifik tadi. Seperti itu, Prof. baik-baik. Saya kira kalau memang itu bisa jalan aja. Nomor 10, implementasinya, indikatornya ya, Iya, Prof. tantangan dan solusi nomor 11, itu ada pertanyaan nomor 11. Apa saja kendala atau tantangan yang Anda hadapi? Nomor 12, definisi keterampilan. Oke. Nomor 13, bagaimana Anda melihat penerapan? Oke. Bagaimana, coba nomor 13 ini, bagaimana Anda melihat penerapan atau jangan atau ya, karena penerapan berbeda dengan kata integrasi. Bagaimana Anda melihat integrasi proses pembelajaran dengan keterampilan 4C ini? Ini pertanyaannya sesuai dengan kurikulum ya, Gimana, sesuai Prof? dengan kurikulum. Maksudnya arahnya adalah proses ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku atau apa. Kira gitu. Iya, Prof. Jadi pertanyaannya maksud saya nanti bagaimana Anda melihat integrasi proses pembelajaran dengan penerapannya, dengan menerapkan keterampilan kerja ini sudah sesuai dengan kurikulum yang Dengan uh, dengan RPS mungkin, Prof. atau dengan RPS yang Iya, ada sekarang ini. Kira-kira. dibagikan. Mm-mm. Nomor 14 tantangannya silakan. Nomor 15 ada Ini, apa Prof. saja? Jadi Coba tantangan coba 4C. 14 dulu. Oh iya sudah. Nomor 15 apa saja tantangan? Oke, silakan itu mungkin akan ada ya.
Nomor 16, urgensinya menurut Anda seberapa penting? Oke. Nomor 17, bagaimana Anda memahami hukuman? Nah, ini harus benar-benar nanti dapat datanya ya. Baik, Prof. Oke. Baik, Ibu Romika, ini kalau nanti ke Padir atau ke Pak siapa namanya? Iya, Dan Prof. jangan Ibu bilang bahwa sudah jalan, sudah Ibu laksanakan. Baik, Nanti Prof. kan pertanyaannya loh, Ibu kan belum diskusi pertanyaan-pertanyaan dengan pembimbing. Kenapa Baik, Ibu Prof. sudah turun gitu, turun lapangan. Walaupun Ibu sudah turun, Ibu anggap saja belum gitu. Siap, Prof. Ya, Oke, karena Prof. kalau Ibu bilang sudah turun, nanti nggak perlu lagi dibahas lagi, gitu kira-kira. Baik, Prof. Saya maksudkan supaya jangan sampai salah gitu, salah dalam komunikasi, baik mungkin dengan Pak Dir atau Pak Datia. Saya kira itu. Nanti diskusi dengan mereka lagi pertanyaan-pertanyaan. Tapi kita balik lagi ya kepada variabelnya. Variabelnya Ibu ambil berdasarkan definisi variabel ya yang telah ditetapkan ya. Iya, Prof. Oke. Indikatornya kan variabel, ini indikatornya. Sebetulnya nanti indikator-indikator itu atau variabel itu dengan indikatornya itu ada rujukannya. Iya, Tidak di bab. bisa atas asumsi Ibu sendiri bahwa misalkan keterampilan 4C itu indikatornya adalah sebetulnya bukan, kalau indikatornya definisi itu itu mungkin saja bisa berbeda ya, atau integrasi keterampilan 4C. Itu bukan, kalau saya memahaminya indikator itu yang menunjukkan bahwa ini variabelnya loh. Coba kembali ke satu. Dosen waket satu punya. Oh, yang waket satu ya. Ya. Transformasi pembelajaran sebagai sistem. Indikatornya adalah pengertiannya apa? Pengertian transformasi ya. Iya, Prof. Konsep transformasi, oke. Komponen sistem itu bisa diterima sebagai indikator dari variabel itu. Tapi ada nggak yang secara teoritis menjelaskan ini? Ini adalah indikator dari variabel ini. Ada nggak teorinya? Gimana, Prof? Sorry. Teori Kan dari? teorinya gini, maksudnya kan transformasi pembelajaran sebagai sistem. Itu Ibu definisikan sebagai variabel dalam penelitian. Mm-mm. Nah, indikatornya kan ini pengertian konsep transformasi pembelajaran Ini semua di bab komponen. 2, Prof. Iya, enggak, maksud saya soal dia di bab 2 nggak ada masalah. Tapi maksud saya ada nggak yang teori yang menjelaskan ini adalah indikator dari variabel ini, gitu. Hmm, Kan harus ada, jangan sampai indikatornya Ibu misalkan variabelnya sakit, indikatornya apa? Indikatornya misalkan tinggi berat badan berkurang, nggak mau makan, itu kan indikator-indikator yang menunjukkan dia sakit kan, seseorang itu sakit gitu. Jadi variabel itu, indikator itu sesuatu indikasi yang merujuk pada variabelnya. Jadi kalau misalkan variabel transformasi pembelajaran, indikatornya apa gitu. Nah, Ibu bilang bahwa indikator-indikator ini ada di bab 2. Bagi saya nggak ada masalah, taruh di mana saja. Tapi ada nggak teori yang menjelaskan bahwa pengertian dan konsep transformasi pembelajaran itu adalah bagian dari indikator, bagian dari variabel yang menunjukkan variabel transformasi pembelajaran.
contoh yang tadi saya bilang. Kalau sakit itu indikatornya apa gitu. Oh Hmm, sakit ya dia, indikatornya berat badannya menurun, kurang suka makan, mungkin badannya panas tiap malam atau kira-kira gitu. Itu indikator, ya kan? iya, Prof. Nah, dari indikator itu kan sekarang kita udah punya indikator, kita udah bikin pertanyaan. Cuma Ibu harus cari relasi antara indikator ini dan transformasi itu. Indikator dan variabel, yaitu pengertian konsep transformasi pembelajaran dan transformasi pembelajaran sebagai sistem. Kalau transformasi pembelajaran sebagai sistem, itu indikatornya yaitu transformasi pembelajaran itu apa, sistem itu apa, kira-kira gitu ya. Transformasi pembelajaran sebagai sistem itu apa, kira-kira gitu. Tapi pertanyaan-pertanyaan sudah benar, sudah baik. Cuma yang saya minta supaya nanti Ibu Mika cari, ya. Iya, Prof. Jadi sebenarnya Oke, gini, nah, nanya dikit, silakan, Prof. silakan. Ya, Iya, ini kan sebenarnya saya buat kolom indikator itu melihat yang sudah-sudah ya, Prof. ya. Artinya kenapa muncul ini di pengertian. Jadi saya menghubungkan dari apa yang sudah saya teori yang sudah saya buat gitu, Prof. Nah, jadi untuk menguji teori tadi sinkron enggak, itulah dilakukannya wawancara ini gitu, Prof. Enggak gitu. Itu Hmm, maksudnya bukan gitu. Jadi kan sebetulnya Ibu mau lihat variabel transformasi pembelajaran. Ibu mau hmm, rumuskan pertanyaan yang terkait yang nanti menunjukkan bahwa ini ada transformasi pembelajaran. Indikasinya apa? Indikatornya apa? ya. Nah, Jadi, sudah benar. Sekarang saya cuma minta supaya Ibu cari teori yang menunjukkan bahwa ini variabel transformasi pembelajaran ini indikatornya ini. Itu aja sebetulnya. Kalau ya, ada di Prof. Papua ya silakan saja. Baik, Prof. Baik. Nanti Ibu bisa jelaskan itu akan sangat baik. Ya, Ya, Prof. Oke, Prof. saya kira ini dulu karena setelah ini nanti kemudian tadi kalau Ibu diskusi dengan teman-teman kopromotor, sekali lagi jangan bilang bahwa sudah turun. Ya, Prof. Secepatnya mau supaya setelah itu turun, walaupun ada sebagian yang sudah jalan gitu lah, Ya, kira-kira Prof. bahasa itu. Nanti Baik, kalau Prof. sudah dapat, kan bisa saja ini juga berubah pertanyaannya Iya, oleh para apa, kopromotor. promotor. Ya, Oke, siap, Prof. saya kira itu dulu kalau sudah. Nanti Ibu setelah itu akan cari, akan turun lapangan. Kalau dalam minggu ini Ibu sudah bisa bertemu dengan promotor akan sangat baik. Dan Besok kita ketemu selanjutnya, sama Pak Dik, Prof. oke, Mm-mm. besok apa diskusinya? Belum tahu. Membahas ini sih, Prof. Tentang pertanyaan penelitian juga. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang akan dipakai dalam proses penelitian untuk mendapatkan data. Nah, Saya iya. kira itu penting. Besok nanti dengan Pak Dan juga begitu. Setelah itu Ibu bisa turun. Baik, Prof. Kalau sudah oke, itu Ibu sudah bisa turun lapangan. Kalau turun lapangannya sudah, apalagi lapangannya kan tempatnya Ibu sendiri, jadi lebih mudah lah kira-kira. Ya, Baik, Prof. Terima kasih, ya, Prof. ya, sama-sama. Kita pindah ke Ibu Ruth dulu ya. Baik, Prof. Saya izin tampilkan. Ibu Ruth, saya telepon Ibu Elis dulu ya. Kalau Baik, saya Prof. agak terlambat Silakan, sedikit Prof. karena
Silakan Ibu Ruth. Baik, Prof. Baik, Prof. Untuk laporan saya, perkembangan penelitian disertasi saya ini, Prof. Yang pertama, dari sidang pleno itu saya diminta untuk kondisi kecemasan komunikasi pada mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen. Karena kan judul disertasi saya penerapan kognitif behavioral therapy dalam mengatasi kecemasan komunikasi. Jadi langkah awal yang sudah saya lakukan, Prof, saya itu mengukur dengan menggunakan instrumen PRC-24, yaitu sebuah alat dari James McCloskey dalam mengukur kecemasan komunikasi mahasiswa Prodi PAK. Dari hasil alat ukur itu, saya mendapatkan 3 kategori, Prof, yaitu ada untuk kategori kecemasan yang rendah itu 0, tidak ada, Prof. Untuk kategori kecemasan yang sedang ada 23 orang, dan untuk kategori kecemasan tinggi ada 2 orang. Langkah selanjutnya, Prof, setelah saya mengkategorikan kondisi kecemasan komunikasinya, setelah itu arahan khususnya kemarin dari Prof. Venturi, yaitu saya perlu mendiskusikan kepada ahlinya mengenai tentang penerapan CBT ini, yaitu saya beberapa bulan yang lalu juga berdiskusi, Prof, mengenai tentang bagaimana bentuk penerapan CBT ini, karena ini kan bukan kondisi klinis psikologi ya, Prof, bukan kondisi klinis yang arti kata seperti CBT yang diterapkan kepada orang yang mengalami klinis atau penyakit mental, dalam tanda kutip terapi seperti konteks terapis pada konteks keilmuannya. Namun karena ini memang adalah kondisi akademik yang membutuhkan penanganan CBT, oleh karena itu waktu saya diskusi salah satu dosen di UGM, dia adalah dosen psikologi, Prof, ada beberapa hasil diskusi kami yaitu mengenai tentang sesi terapinya, karena melihat dari kondisi yang cenderung besar kepada kategori sedang, Prof, yaitu 23 orang, jadi saya berdiskusikan untuk melakukan 8 sesi. Nah, 8 sesi ini bukan karena sekedar ditentukan 8, Prof, dari merujuk kepada artikel-artikel yang saya perhatikan mengenai tentang penerapan CBT ini, memang mayoritas penerapan CBT itu dilakukan 6-8 sesi, Prof, demikian. Oleh karena itu, dengan kondisi keadaan yang mayoritas mahasiswa prodi PAK di kategori sedang kecemasan komunikasinya, makanya oleh karena itu saya memutuskan 8 sesi terapi. Adapun 8 sesi terapi itu disinergikan, Prof, dengan nilai-nilai iman kekristenan, seperti melihat merefleksikan identitas dirinya, karena dari sisi psikologis juga orang mengalami kecemasan itu bisa juga karena kepercayaan dan identitas dari dirinya. Oleh karena itu, saya juga mengambil sesi ini untuk merefleksikannya dari sisi iman Kristen juga, Prof. Dan sama juga sama pikiran perasaan pelaku. Nah, di antara 8 sesi ini, saya memang diskusi dengan dosen UGM itu bahwa memang dalam konteks CBT yang seperti dalam mengenal pola distorsi, dalam mengatasi kecemasan komunikasi itu memang lebih baik dari hasil diskusi saya, Prof. Memang lebih baik itu dilakukan oleh terapis. Oleh karena itu, Prof, karena saya mempertimbangkan untuk keabsahan atau keakuratan dari penerapan ini, akhirnya saya menyetujui untuk mengundang terapis, Prof, dalam
mengadakan dua sesi untuk CBT ini, Prof. Yaitu di sesi sebentar, Prof, di sesi yang ketiga dan di sesi kelima, Prof. Yang di sesi ketiga ini adalah bagaimana dia mengelola pikiran negatif itu dan bagaimana dia menggantinya. Kan cognitive behavior therapy ini adalah mengenal distorsi-distorsi itu dan menggantikannya dengan hal-hal yang bersifat untuk meningkatkan gitu ya, meningkatkan sisi identitas kepercayaan dirinya agar mengatasi kecemasan komunikasinya. Puji Tuhan, Prof, saya sudah di tahap penerapan itu, dan langkah selanjutnya yaitu saya juga sudah melakukan membuat instrumennya, Prof. Yaitu dari rumusan masalah saya ini kan ada 4, Prof. Yang pertama, saya menjelaskan apa itu penerapan CBT dalam penelitian saya, bagaimana penerapannya. Yang kedua, saya mencari tahu bagaimana pengalaman pasien terapi itu atau mahasiswa tersebut selama penerapan CBT. Dan kedua, bagaimana refleksinya. Dan yang ketiga, persepsinya. Jadi dari wawancara ini, Prof, dari instrumen penelitian ini saya bagi menjadi 3, yaitu variabel pengalaman, variabel refleksi, dan variabel persepsi setelah penerapan CBT. Ini, Prof, beberapa pertanyaannya. Saya ada 15 pertanyaan, Prof, totalnya untuk Sampaikan. Sebentar, Prof, saya ini dulu. Oke. Untuk yang pengalaman, saya mungkin tampilkan dulu. Ada 5 pertanyaan, Prof, yaitu yang pertama adalah pertanyaan wawancaranya. Ceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti sesi CBT untuk menghadapi kecemasan komunikasi. Apa yang Anda rasakan pada sesi awal CBT dan apakah perasaan tersebut berubah di sesi-sesi berikutnya? Teknik atau latihan apa dalam CBT yang paling membantu Anda dan bagaimana Anda mengalaminya? Apakah Anda mengalami tantangan atau kesulitan selama menjalani CBT? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya? Berikutnya, selama mengikuti CBT, bagaimana perubahan yang Anda alami dalam menghadapi situasi komunikasi di lingkungan kampus? Yang berikutnya, refleksi selama penerapan CBT. Apa hal yang paling berkesan yang Anda alami selama mengikuti CBT dalam menghadapi kecemasan komunikasi? Bagaimana perubahan yang Anda rasakan dalam cara Anda memandang kecemasan komunikasi setelah mengikuti CBT? Apakah Anda merasa lebih mampu mengelola kecemasan saat harus berbicara di depan umum atau dalam konteks akademik? Jelaskan. Apa pemahaman baru yang Anda peroleh tentang diri Anda sendiri melalui proses CBT ini? Menurut Anda, bagaimana CBT mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam berkomunikasi di lingkungan kampus? Itu untuk refleksi, Prof. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu di variabel persepsi. Pertanyaan pertama, apa hal paling berkesan yang Anda alami selama mengikuti sesi CBT dalam menghadapi kecemasan komunikasi? Kedua, bagaimana perubahan yang Anda rasakan dalam cara Anda memandang kecemasan komunikasi setelah mengikuti CBT? Apakah Anda merasa lebih mampu mengelola kecemasan saat harus berbicara di depan umum atau dalam konteks akademik? Apa pemahaman baru yang Anda peroleh tentang diri Anda sendiri melalui proses CBT ini? Menurut Anda, bagaimana CBT mempengaruhi kepercayaan diri Anda dalam berkomunikasi di lingkungan kampus? Sedikit saya tambahkan juga, Prof, untuk yang sesi tadi yang saya jelaskan, itu ada 2 sesi, memang saya menggunakan memang langsung terapis, Prof. Memang dia adalah orang yang punya latar belakang adalah terapis CBT, Prof. Jadi memang saya mengundang ahlinya dalam melaksanakan penerapan CBT ini, Prof. Demikian, Prof, untuk perkembangan penelitian disertasi saya. Mohon masukan dan arahan dari Prof. Silakan, Prof. Baik, bisa pertama Ibu tampilkan dulu judulnya yang mengalami perubahan itu kira-kira seperti apa? Judul yang mana, Prof? Mohon izin, maaf, Prof. Yang mengalami perubahan setelah sesi apa namanya
bersama dengan promotor dan kopromotor itu. Yang suaranya kurang jelas, Prof. Maaf. Terakhir. Maksud saya terakhir itu adalah perubahan yang diminta oleh pembimbing waktu kita sesi istilah sesi Pleno apa ya, itu? Prof. Pleno itu. Pleno. Ada Kalau nggak? kalau perubahan tidak ada, Prof. Hanya arahan untuk pelaksanaan penerapannya saja, Prof. Oh, tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Prof. Hanya untuk Oke. kemarin itu memastikan bahwa penerapan CBT ini sudah didiskusikan oleh ahlinya, Prof. Dan memang harus mengukur kondisi mahasiswa tersebut supaya penerapan CBT ini sesuai dengan kondisi kategori kecemasan tadi, Prof. Oke. Oleh mahasiswa. Oke, tidak ada perubahan ya. Berarti bisa Ibu tampilkan judul awal bisa? Baik, Prof. Ini, Prof. Penerapan CBT untuk mengatasi kecemasan komunikasi pada mahasiswa. Jadi Ibu akan menerapkan CBT untuk mengatasi kecemasan. Ya. Benar, Prof. Kemudian dari judul ini Ibu rumuskan masalahnya seperti apa? Coba rumusan masalah 1. Rumusan masalah saya ini, Prof. Apa? Ini, Prof. Bagaimana penerapan CBT dalam mengatasi komunikasi mahasiswa prodi pendidikan Kristen? Bagaimana pengalaman mahasiswa selama penerapan CBT dalam menghadapi kecemasan komunikasi? Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan CBT? Bagaimana refleksi mahasiswa mengenai perubahan setelah penerapan CBT dalam mengatasi kecemasan komunikasi? Ini tujuannya, Prof, menguraikan penerapan CBT-nya, mengidentifikasi bagaimana pengalaman mahasiswanya selama penerapan CBT, mengeksplorasi persepsi mahasiswa mengenai efektivitas penerapan CBT, menggali refleksi mahasiswa mengenai perubahan yang dialami setelah mengikuti penerapan CBT. Oke. Baik, balik kepada pertanyaan atau instrumen yang dipakai ya oleh Ibu. Baik, Prof. Saya turun. Demikian, Prof. Ini instrumennya, Prof. Ya, oke. Sebelum instrumen ini nanti diajukan, ada sampel yang Ibu pakai berapa orang tadi? 25 orang, Prof. 25 orang itu yang kemudian dikenakan CBT ya. Benar, Prof. Jadi nah ini memang penelitiannya kan kualitatif kan Ibu? Benar, Prof. Dengan pendekatan studi kasus kemarin, Prof. Oke, kasusnya tadi ada 25 orang. 25 orang ini akan ada treatment awal yang dilakukan oleh terapis. Kan gitu ya? Benar, Prof. Tapi untuk memastikan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ruth, itu Ibu berkomunikasi dengan ahli untuk memastikan bahwa CBT yang dimaksud ini adalah CBT secara akademik, bukan CBT klinis. Benar, Ya? Prof. Benar. Oke. Kalau memang demikian, variabelnya kan harusnya Ibu turunkan dari baik pertanyaan penelitian maupun rumusan masalahnya. Sudah benar ya, Ibu punya variabelnya itu? Benar, Prof. Pengalaman selama penerapan CBT. Indikatornya pengalaman umum, dinamika emosional, kemudian ada teknik CBT yang paling bermakna, ada tantangan atau kesulitan. Ada lagi, ini yang di kiri ini apa angka-angka ini? Coba Ibu, sebentar. Ibu Ruth, coba. Prof. Yang angka di sebelah kiri ini apa? Yang 3, 4 ini apa?
Nomornya maksudnya, Prof. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Variabelnya, variabel mana? Variabel ini, Prof. Iya, variabelnya kan Harusnya di cuma sini ya, satu. Prof, ya Jadi ini nomornya ya. dihapus. Ini angka nomor ini dihapus. Baik, Prof. Nomornya itu dihapus dulu. Ya, Oke, Prof. nanti indikatornya bisa satu, misalkan variabelnya kan pengalaman selama Ya, penerapan PBT. Nah, ini kan sekarang kalau coba naik sedikit, naik aja ke atas pengalaman selama penerapan CBT. Naik ke atas ini. Sejajar dengan indikator satu gitu. Nah, pengalaman itu. ini ya, Prof ya. Ya, naik ke Oke. atas gitu. Berarti ini saya jangan mers, sorry, Prof. Maaf, Prof. Tadi saya mers. Naik ke atas, naik ke atas. Sorry, Prof. Sebentar. Oke, sudah daripada pengalaman selama penerapan CBT. Gak apa-apa, sudah. Nggak usah nanti Ibu lama di situ. Ya, baik, Prof. Nah, indikatornya ada berapa itu? Untuk yang variabel ini ada 5 indikator, Prof. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena itu Ibu tulis itu. Indikatornya 1 apa gitu. Atau dikasih bold atau kasih tanda apa gitu. 1 misalkan. 2, dinamika sosial. Baik, Prof. Nanti saya diberikan tanda. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, dari indikator 1 Baik, ada Prof. berapa pertanyaan? Dari indikator 1, Untuk pengalaman variabel, umum, saya langsung buat jadi saya buat pertanyaannya itu, Prof, mengacu kepada variabelnya, Prof. nggak boleh, Jadi nggak boleh. variabel Nggak. pengalaman saya langsung buat 5 pertanyaan, Prof. Nah, gini. Jadi Ibu harus ingat seperti ini. Variabel misalkan pengalaman selama penerapan CBT. Yang mengindikasi bahwa variabel itu benar itu apa? Itu kan maksudnya itu. Jadi indikator itu adalah bagian dari variabel itu. Iya, Prof. Dari tadi saya contohkan ke Ibu Romika, misalkan sakit gitu. Variabelnya sakit. Indikatornya apa? Indikatornya berat badan, suka makan, apa kira-kira gitu, yang menunjukkan bahwa memang dia sakit gitu kan. Kalau ibu bilang saya sakit atau ibu sakit, indikator ibu sakit apa? Oh, ibu punya berat badan menurun, ibu punya uh, pola makan berubah, ibu punya macam-macam, kira-kira orang sakit seperti itu. Itu menunjukkan, itu indikator dari variabel sakit. Jadi kalau misalkan variabelnya adalah pengalaman, kan pengalaman selama penerapan CBT, indikatornya apa? Gitu loh. Saya gitu. Ibu sudah punya indikator nih, pengalaman umum mengikuti sesi CBT, CCBT. dinamika emosional. Nah, Ibu kemudian merumuskan pertanyaan. Pertanyaannya terkait dengan indikator itu. Pengalaman umum mengikuti CBT. Ceritakan bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti sesi CBT. Nah, gitu aja. Yang kedua misalkan, itu satu. Yang kedua misalkan, itu bisa enter juga ke bawah. Yang untuk menghadapi kecemasan. Ceritakan, Enter, Prof. ceritakan misalkan bagaimana pengalaman Anda mengikuti sesi CBT. Bukan. Sudah di atas, misalnya ulangi dulu di atas. Jadi pertanyaannya adalah, karena indikator itu pengalaman umum mengikuti CBT, maka Ibu bikin pertanyaan yang ingin mengurai atau ingin nanti dapat Ibu menjelaskan bahwa pengalaman mengikuti CBT itu seperti ini. Nanti Ibu masuk ke variabelnya.
Setelah orang menjawab, ceritakan, mereka cerita nanti bagaimana menghadapi kecemasan komunikasi saat mengikuti sesi CBT atau mengikuti apa sesi CBT gitu, awal sekali gitu. Itu kan bisa ada pertanyaannya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua atau ketiga kan bisa tergantung indikatornya. Kalau memang sudah cukup, Ibu rasa ya tidak apa-apa. Baik, Sekarang Prof. indikatornya dinamika emosional selama proses. Apa yang Anda rasakan pada sesi awal CBT? Itu satu. Itu menggambarkan dinamika, gitu kan gitu. Dua, apakah perasaan tersebut berubah? Apakah perasaan tersebut berubah di sesi berikutnya? Dijelaskan. Itu menyangkut dinamika emosional. Kira-kira gitu. Ibu paham maksud saya? Baik. Jadi maksudnya Paham, begitu. Prof. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menyesuaikan dengan indikatornya, bukan pertanyaan dengan variabelnya. Nanti Ibu waktu diskusi dengan kopromotor, mereka akan sulit lagi menjelaskannya dan bisa saja berubah ini pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau semua pertanyaan sudah, pertama kan ada deskripsi terkait dengan ini bukan soal pertanyaan. Pertama deskripsi terkait dengan kondisi anak-anak yang kemudian harus dikenakan CBT. Kan gitu ya. Itu Ibu Benar, Prof. deskripsikan dulu. Tadi Ibu sudah jelaskan panjang itu. Deskripsinya itu. Nah, setelah deskripsi kan Ibu balik lagi pada topik berikut, yaitu misalkan Ibu kasih aja judul pengalaman selama penerapan CBT. Nah, itu nanti ibu mengurai berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya. Poin berikut misalkan tadi poin 1, poin 2, ini poin 3 ya. Ya, Prof. 4.3 misalkan. Ya, Prof. 4.4 refleksi selama penerapan CBT. Pengalaman paling berkesan apa? Cuman saya belum bisa bilang bahwa indikator ini dia sudah cocok dengan variabel. Itu yang memang kita lihat, karena kita bukan orang psikolog, jadi sulit sekali melihatnya. Tapi ada nggak teori, tadi pertanyaan saya sama dengan Ibu Mika, ada nggak teori yang menjelaskan bahwa pengalaman paling berkesan itu adalah indikator dari refleksi selama penerapan CBT? Ada nggak gitu? Ada nggak teorinya? Atau perubahan cara pandang terhadap kecemasan komunikasi itu bagian dari atau ada kaitan dari refleksi selama penerapan CBT? Itu maksudnya. Jadi Ibu harus punya konsep atau teori yang menjelaskan bahwa refleksi penerapan CBT itu indikatornya ini. Kalau ada itu kan sangat baik gitu. Nanti kalau sudah dapat indikatornya, pertanyaannya mudah dibuat. Kan berdasarkan indikator itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu takutnya dia jauh dari apa yang diinginkan. Tapi saya kira Ibu sudah melakukan banyak hal ya. Terutama berdiskusi dengan ahli, kemudian ada orang spesial khusus yang melakukan proses CBT untuk 25 mahasiswa itu. Berapa lama itu kira-kira? Yang terapisnya, Prof? Ya, bekerjanya berapa lama dengan mahasiswa 25 orang itu? Itu kalau satu sesi dia ada sekitar 2 jaman, Prof. Berarti kalau itu dia ada sekitar, kalau ditotalin berarti ada 4,5 jam, Prof. Oke, 4,5 jam. Karena dia diberikan 2 sesi, Prof.
Ada sisi. Oke, bagi saya nggak ada masalah. Yang penting data dari terapisnya itu atau nanti pertanyaan-pertanyaan ibu yang ibu ajukan setelah proses terapinya itu bisa dijawab dengan baik oleh 25 orang itu. Ya, Baik, Prof. ibu bisa nanti mencoba mencari indikator dari variabel refleksi selama penerapan CBT. Ibu cari aja ketemu nih pastilah. Indikatornya apa? Yang mengindikasikan bahwa refleksi selama penerapan CBT itu kira-kira kalau dia melakukan refleksi itu indikasinya apa? Kelihatan nggak gitu indikatornya gitu? Kan orang yang belum melakukan refleksi kan berbeda dengan orang yang telah melakukan refleksi. Iya kan? Ya, Prof. Makanya ibu akan cari kira-kira indikator yang menunjukkan bahwa ada ada indikator yang menunjukkan refleksi selama penerapan CBT. Apakah ada teorinya? Kalau teorinya ada, dikejar teori itu. Ya, saya belum mendiskusikan pertanyaan lanjutan karena memang saya ingin mendapatkan gambaran dari Ibu Ruth terkait dengan indikator dan variabel. Ya, jadi Ibu Ruth nanti kita akan diskusi Sabtu depan. Ini hari apa ya? Sabtu depan itu, Prof, tanggal 31 Mei, Prof. Enggak, ini hari ini hari apa? Ini hari Selasa, Prof. Selasa. Nah, mungkin Selasa depan ya, atau Senin depan. Senin aja, Senin depan ya. Senin tanggal 26 ya, Prof. Ya, kita akan diskusi kok. Tanggal 24 kan ada ujian itu, Prof. Prof nggak hadir ya di situ? Saya ini kan gini, besok itu saya mesti ada proses biopsi di rumah sakit. Saya tadi disampaikan oleh dokter bahwa ada kemungkinan saya harus nginap lagi di rumah sakit. Walaupun sebetulnya saya sudah sedikit kuat-kuat lah gitu. Tapi setelah ini biasanya lemas setelah ngajar, setelah bimbingan itu ada kondisi yang bikin lemas. Jadi karena ada penyakit yang belum ditemukan itu, problemnya belum ditemukan, makanya besok itu harus ada pemeriksaan lagi, biopsi gitu, masuk rumah sakit lagi untuk itu. Tapi mudah-mudahan tidak lama, ya, tidak lama dan saya berharap hari ini, kalau nggak bisa Senin, ya Selasa, ya, Senin Baik, apa Prof. Selasa. Tapi Ibu Romika nanti mungkin kalau sudah diskusi sama dengan Ibu Ruth. Juga Ibu Ruth besok nih kalau diskusi dengan Pak Dirk atau Pak Nasib. Ibu Ruth dengan siapa? Berarti untuk minggu depan kita coba fokuskan dalamin lagi di instrumennya ya, Prof ya. Ya. Ibu Ruth dengan Pak Demsi, Prof. Pak Demsi. Mungkin lebih itu ke Pak Demsi soal apa variabel dan indikatornya, ya. Baik, Sehingga Prof. pertanyaannya itu lebih mudah nanti. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah baik semua. Cuma apakah apakah ada dalam ranah indikator yang kita maksud, atau ya, dia bisa saja berubah dalam pengertian dia bisa masuk di indikator yang ini. Dia bisa masuk, pertanyaan Ibu kan ada banyak sekali itu. Oh, pertanyaan ini harusnya indikatornya ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi sudah baik pertanyaan-pertanyaannya. Cuman tadi belum match antara indikator dan variabel. Kalau saya lihat Ibu Ruth punya itu lebih mudah nanti dalam menulis bab 4-nya. Ya, baik, Prof. Karena Ibu sudah melakukan semacam
tes dan postnya. Jadi ada pre-nya itu kan Ibu milih sampelnya itu. Oh, kira-kira diindikasikan ada 25 orang ini punya gejala seperti itu, makanya harus diterapkan CBT sana. Nah, di situ Ibu sudah punya poin. Jadi poin 1 di bab 4.1 misalkan apa deskripsinya. Jadi bukan deskripsi variabel data penelitian. Bagi saya bukan itu sebetulnya yang selama ini ditulis oleh teman-teman ya. Boleh juga, cuman misalkan STTBI itu bagaimana, Sekolah Tinggi Teologi Betel ya, Dua, Prof. Ya, yang iya Prof. STTDWI STTB the misalkan, way. BDW misalkan itu seperti apa, itu boleh di awal-awal sedikit Iya, saja, mungkin 1 atau 2 paragraf. Jangan sampai tulis sejarahnya lagi. Kalau tulis sejarah itu jadi ngaco kita gitu. Kita mau bahas STTDW atau kita bahas penelitiannya, kan gitu. Walaupun tempat penelitiannya itu, jadi lokusnya bisa dijelaskan sedikit lah, boleh. Tapi jangan sampai panjang gitu. Kayak beberapa teman di Papua jelaskan, dia neliti di ini, tapi dia jelaskan Papua secara keseluruhan. Gitu. Itu menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah variabel-variabel yang Ibu sudah identifikasi itu nanti jadi poin pembahasan. Itu kan sama dengan variabel itu kan diambil dari rumusan masalah dan tujuan, kan gitu ya. benar Prof. Jadi sebetulnya rumusan masalah itu kan harus dijawab. Masalah kita apa, dijawabnya di bab 4 itu. Pembahasan itu kan, nanti bab 5 baru kesimpulan dan cara. Tapi bab 4 itu kita urai apa yang menjadi permasalahan penelitian. Itu kita urai. Urainya bagaimana? Ya menulis kembali topiknya, judulnya itu. Tidak harus sama persis, bisa berbeda. Tapi intinya sama, kira-kira seperti itu. Ya, Ibu Baik Ruth Prof. ya, dan Ibu Romika. Saya kira cukup dulu saya dengan Ibu Elis ya. Nanti hari Senin atau Selasa ya kita lihat waktu ya. Ya, Baik Mas. Ya, Prof. Prof. Selamat Terima sore kasih Ibu banyak Prof. Dewa. Sama-sama. Prof, Tuhan cepat tolong besok sembuh. biopsinya Prof. Ya, Dilancarkan Prof. terima kasih. Cepat Terima pulih, kasih, Prof. terima kasih. Tuhan Terima berkati. kasih. Ya. Ruth, jadi Ah, jadi besok apa yang kau tayangkan sama Pak Dik? Kau bikin tema-tema yang dia minta? nah iya Nang. Udah bikin aja kali ya. Nggak usah ya Nang ya. 3 aja dulu ya. Sebenarnya sih aku udah kalau mau utak-atik yang di bab 4-nya sebenarnya udah bisa sih Nang. Cuma nanti bongkar-bongkarnya dia ini lagi ya sih Nang. Gimana? Menurutku kita bikin aja. Karena kemarin yang Jumat kan kita bilang kita udah wawancara, udah apa kan dia nggak tersinggung kan ya. Kayaknya dia nggak sadar Nang. Soalnya ada Desrin. Sebenarnya kalau kita dua besok, dia pasti bilang, lah, kok karena kemarin kan kita nggak masuk ke pertanyaan wawancara, nah dia langsung ke hebohnya ke situ, gara-gara dia itu, apa namanya, ke trigger yang aku bilang, satu lokus, tiba-tiba dia tunjukin, baru kita ngomong, Pak, nanti pakai Vivo ya, Pak. Gimana, Pak? Dari segitu banyak, gimana kita bikin temuannya? Dia ngajarin. Kan dia ke trigger gara-gara pertanyaanku kemarin, Pak, dari begitu banyaknya uh, orang wawancara gimana dong Pak buat pertemuan-temuannya? Kayaknya dia bisa kena sih, nah. Kemarin kan kamu nggak dengar dia ngomong apa tuh si Desrin. Bab 3-nya dia habis tuh kemarin, dihabisin. Ngomong kayak gitu. Tapi Apa? Kerjain aja, cuman fokusnya ke bab 3 aja besok dulu. yang di ruanganmu aja lah besok pinjam proyektor. Di ruanganku.
Kalau ruangan aku dindingnya. Yang penting Pak Wito bisa menolong sih, Nang. Aku nggak bisa hidupin LCD, beneran deh. Nggak tahu aku. bisa. Enggak, Oh kalau ya. ruang itu kan Bapak itu jam 4 kan ya? Jam berapa sih? Kalau ruang meeting memang agak heboh sih, Nang. Nanti Iya, pasti Bu Mary. ruanganmu aja. Itulah aku pikirkan juga. Ruanganmu aja lah. Kalau enggak nanti kita di ruang kelas yang ada TV-nya. Ruang apa? Kalau mau ruang kelas, mejanya kan kecil. Iya. Dia, Hanya Pak. ruanganmu aja lah nanti kita setting. Ya udah. Jadi kayak mana nih besok kita? Bab 3 aja fokus kita dulu ya, Nang. Iya. Besok. Tapi kalau diminta dia, artinya gini, aku besok bikin 2 file. Satu yang 1 sampai bab 3, satu yang lengkap. Gitu loh, Nang. Ah, udahlah. Besok juga nggak keburu itu. Udahlah. Udah kalau udah kayak gini, nggak ini sih aku, kita bisa ujian. Udahlah. Ya Gak usah, udah. kan udah sepakat kita, nggak ada yang membuat kita harus ujian juga bulan Juni. Belum ikhlas kamu, masih pengen kau ujian Juni. Nggak, yang penting aku waras itunya. Udahlah, Penting udah berusaha kita. 2,8 toh, nanti kita minta kelapa sawit Bapak Nenggolan. Muncul. Ya udah, bye. Bye.